Apakah harus dirubah? Ini pertanyaan mendasarnya. Inilah waktu kami mengadakan Basul Masail ya terjadi perdebatan seperti ini. Apakah kemudian harus digeser sehingga kemudian menyebabkan apa istilahnya tadi itu kesulitan? Maka hukumnya menghadap kiblat itu syarat. Satu, syarat harus terpenuhi di luar sholat. Konsekuensi syarat jika tidak terpenuhi maka hukumnya untuk tidak sah atau batal. Syarat jika tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya tidak sah. Bersifat mutlak tidak. Syarat sifatnya bersifat tidak mutlak, alias jika ada udzur syar'i boleh tidak terpenuhi. Yang penting sholatnya. Akhirnya yang kedua, rukun. Rukun itu harus dipenuhi di dalam. Maka konsekuensi hukumnya jika tidak terpenuhi batal. Ya, batal. Seperti sholat tidak baca Fatihah, sholat tidak ruku, sholat tidak sujud, itu batal. Nah, untuk konteks syarat Ka'bah atau jihadul Ka'bah, kita lihat ya, tadi sudah ada dua kemungkinan. Bagi mereka yang tinggal di Mekah, sekali lagi, atau dekat dengan Mekah, maka mereka menggunakan Ainal Ka'bah, betul-betul harus ditarik lurus ke Ka'bah. Tapi bagi mereka yang jauh di luar Mekah dan itu jaraknya sudah ribuan kilo terpisah lautan dan sebaran galir, menggunakan jihadul Ka'bah. Apa itu jihad? Arah. Pokoknya searah. Kalau sudah searah, titiknya tidak bisa ditarik titik kudu pas. Ini di luar teknologi ya, di luar teknologi. Ini berlaku bagi mereka yang memang tempatnya tidak memungkinkan untuk seperti ini teknologi. Masih ada nggak kira-kira? Ya, ada nggak di negara mana di mana orang sholat tidak mungkin menarik titik Ka'bah? Pokoknya terus kerumuh sebelah kono terus diukur, ya nggak pas-pas aman, pokoknya mengarah. Kita ini kan ke barat, kita kiblat kita ini menghadap Mekah ke barat kan? Oke, ke barat ketemu Ka'bah boleh? Ngulon ini, kita kan ngulon, ketemu apa enggak? Ka'bah? Enggak. Tapi kalau titiknya ditarik, diambil jihad, arah Ka'bah itu kalau ke barat, berarti di antara titik, entah di titik mana, masih dalam zona jihad. Itu namanya itu, zona jihad. Masih tidak. Jadi Ka'bah bodoh gini, tapi masih dalam ruang ini. Nah, berarti masih menghadap kiblat. Iya, itu yang dimaksud jihad. Kalau Ainal Ka'bah, kudu bener-bener titiknya. Caranya melihat tadi itu, salah satunya titik Grand Central atau masjid terdekat. Lah kita ini Masjid Al-Wahyu, jaraknya dengan Ka'bah itu ribuan kilometer dan mil. Walaupun lagi-lagi kalau pakai teknologi sekarang mudah, gampang saja, tinggal begini ketemu. Nah, ini sebelum bicara teknologi, makanya ada dua kemungkinan. Nah, kasus yang kemarin kita bahas, kenapa banyak masjid itu memperbaiki kiblatnya, karena sekali lagi semuanya berpendapat pada Ainal Ka'bah, kudu lurus pada titik Ka'bah. Padahal bagi mereka yang tidak memungkinkan, cukup pakai jihad, tidak harus Ainal. Itu loh. Siapa yang berpendapat begitu? Pendapat itu dipegang oleh Imam Idris Asy-Syafi'i. Karena Indonesia banyaknya adalah mazhab Imam Syafi'i, akhirnya mereka semua menarik titik. Ya. Sementara imam yang tiga malah unik, tidak harus Ainal Ka'bah.
tapi jihatul Ka'bah. Maksudnya apa? Imam Syafi'i berpendapat yajibu ala man kana qariban minal Ka'bah au ba'idan anha. Nah, ini. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat siapapun yang tinggal di Mekah atau dekat dengan Mekah atau jauh sekalipun ayastakbila ainal Ka'bah. Makanya mazhab Imam Syafi'i adalah satu dari 4 mazhab satu-satunya yang berpendapat sholat menghadap kiblat kudu ainal Ka'bah. Sementara Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak harus ainal Ka'bah, boleh menggunakan jihatul Ka'bah. Nah, jadi dalam konteks Ka'bah, dalam konteks menghadap kiblat ini mazhab Syafi'i cukup ketat. Makanya hampir rata-rata semua memperbaiki titik Ka'bah atau titik kiblat. Sampai sekarang ada istilahnya tanggal-tanggal tertentu, ya, ini metode lain, tanggal-tanggal tertentu ketika matahari istiwa. Matahari istiwa itu ada di titik Ka'bah. Itu kemudian cara paling mudah untuk meluruskan kembali kiblat kita. Itu bisa. Oh, ini matahari tanggal sekian, kemudian dia lurus dengan Ka'bah, maka masjid-masjid mushola yang belum lurus ke titik matahari itu diluruskan. Itu mungkin. Ya, bagi yang tidak mungkin menggunakan pendapat jihad al-Ka'bah atau pokoknya searah. Nah, ini ideal dan tidak ideal menurut pendapat Imam Mazhab. Walaysa minal Ka'bah al-hijr wala syadhurwan. Jadi Ka'bah sekali lagi titiknya itu 4 sudut. Ya, kalau kemudian kita berbicara tentang 4 sudut, kita ini datang dari sisi timur menghadap ke barat. Maka bagi mereka yang di sisi sebelahnya tentu tidak seperti itu. Artinya begini, kalau kita orang Indonesia itu menghadap barat, tapi bagi orang lain, ya, negara lain tentu tidak selalu barat. Contoh yang paling mudah kita pahami yang pernah kita bahas, kalau kita di posisi Madinah, kita di kota Madinah, kita sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu menghadap ke Masjidil Haram, Ka'bahnya. Itu dari arah mata angin, Masjid Nabawi posisinya menghadap ke selatan. Jadi dari Masjid Nabawi ke Masjidil Haram itu arahnya ngidul, ya ke selatan, ya ngidul. Nah ini kan mulai, kita mulai. Nah teko Nabawi, teko Masjid Madinah itu kita ngidul. Jadi jangan kita harus menghadap barat, ini tidak mungkin, tidak bisa. Barat tidak bisa digunakan arah kiblat. Kiblat itu menggunakan dari mana kau arah datangnya, bukan kalau ngidul mulai ngetan. Kita kebetulan posisi kita menghadap ke barat. Mungkin nggak kita menghadap ke timur? Mungkin saja. Karena apa? Utarannya nanti kan begini, ketemu kan? Bumi kan bener. Kita sekarang di Indonesia menghadap ke barat. Kenapa? Karena titik terdekat dari Indonesia ke Mekah itu menghadap. Kalau kita lewat belakang ke timur, terbangnya ke sana, kita terbangnya ke timur, ketemu nggak Ka'bah? Ketemu lah, tapi kan muternya doang. Ini buminya itu diberi dulu sangat. Umpamanya ini Ka'bah, ini Indonesia, kan kita cuma sakrit. Nah kita muternya ke belakang. Mungkin nggak sholat menghadap timur? Mungkin. Nah terus gimana kok kita menghadap barat? Takriban ila jihadil Ka'bah. Itu alasannya karena jarak Indonesia ke Mekah dekatnya menghadap ke barat. Oke, bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau ada yang sholat menghadap timur, oh ini mungkin mau muter-muter dulu, mulut musuh air. Jadi jangan disalahkan dulu. Kenapa kok ngadep ngetan? Loh, masih ngetan nggak ketemu loh. Loh ketemu saja. Cuman
kadoan. Atau mereka ngadep ngidul, ngadep selatan, ketemu nggak Ka'bah? Ya saja nih ketemu aja mau Ka'bah di tengah. Mekah itu kan titiknya di timur tengah, Middle East. Jadi memang titik Mekah itu di tengah, negaranya ada di tengah bumi. Karena di tengah, teko titik mana saja ya ketemu. Cuma mosok ngono. Ya, jadi konteksnya yang disebut jihadul Ka'bah atau el Ka'bah adalah titik terdekat dari titik Ka'bah. Nah, kita ini sekian ribu mil kilo lebih dekat dari sisi barat, ya, dari sisi timur ke belakang. Makanya terbangnya jenengan ke Surabaya itu ngetan balik Manimulon, Rono, ya. Tapi kalau jenengan datang dari Eropa atau datang dari benua Amerika, dia sampai malah teko ngisor. Kita tuh kalau terbang ke Mekah itu mudah seringin Pak. Nanti mudah seringin Pak, mengejar matahari. Jadi kalau sampai terbang, berarti kesananya tambah awal atau tambah dingin? Tambah apa? Makanya yang sampai poso terbang pagi itu enggak maghrib Pak. Apa? Kalau tambah awan. Tapi kalau terbangnya ke sono, nah, dapat malam cepat. Makanya kalau menggunakan metode matahari, nek buka sampai kalau mau buka kemana? Ngetan apa mulai? Halo, ngetan. Nek sahur, mulai. Jadi begitu terbang mulai. Ya, di jam 5, jam 6 di sana masih sahur. Makanya inilah pendekatan teknologi, pendekatan apa istilahnya, metode menggunakan teori kiblat atau Ka'bah ditinjau dari kacamata pendekatan arah atau bentuk. Inilah yang disebut dengan istiqbalul kiblat. Istiqbalul kiblat syartun min syuruti sihhati shalah bil kitab wa sunnah wal ijma'. Selesai. Ini sudah disepakati bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat, dan ini disepakati di dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma' para sahabat berdasarkan dalil qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi sejak turunnya ayat ini kita menghadap ke Masjidil Haram. Emangnya sebelum ke Masjidil Haram kita kemana? Kita pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu 16 bulan Rasulullah pasca menerima perintah sholat belum menghadap Masjidil Haram, masih menghadap Masjidil Aqsa di Palestina. Turunnya ayat ini karena munajat Rasulullah, doa Rasulullah agar diberikan kiblat. Berdasarkan apa? Orang-orang Yahudi dan Nasara waktu itu mencemooh kepada Rasulullah. Lah iya, kan jare duwe pangeran, jare duwe aturan. Kok kiblatnya sek nunun, istilahnya, kok kiblatnya masih ikut kami, kata orang Yahudi dan Nasara. Maka beliau berdoa kepada Allah agar diberikan kiblat sendiri. Turunlah ayat ini 143, 144 tentang kiblat di Al-Baqarah. Qarna taqalluba wajhika fis-sama. Di tengah beliau sholat, Jibril datang memerintahkan untuk merubah kiblat. Turun ayat ini, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di tengah sholat beliau bergeser, yang sekarang disebut dengan sholat masjid kiblatain. Jadi di Mekah itu ada masjid kiblatain, apa di Madinah itu ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Disitulah ya beliau sholat, ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar, di 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Maka kiblat saat itu berubah sampai sekarang kita menghadap Masjidil Haram. Dulu pernah menghadap Masjid Aqsa selama 1,5 tahun lebih. Itu ya, sampai itu
Any question? Ada pertanyaan seputar kiblat Ka'bah? Ya, Ustaz. Monggo. Ini pertanyaannya keluar dari tema Ustaz. Monggo. Jadi, ini aja Ustaz. Dalam suatu perjalanan wisata laut Ya. menggunakan kapal laut terjadi musibah sehingga dua orang anak manusia yang berlainan jenis terdampar ke sebuah pulau yang belum pernah dilewati manusia. Ya. Karena keadaan seperti ini, mau tak mau mereka itu akan tergantung satu sama lain dan amat saling membutuhkan. Ya. Karena keadaannya seperti itu, lama-lama mereka itu ya mau tak mau ya saling jatuh cinta. Kalau mereka itu mau menjalankan syariat Islam, mau tak mau itu mereka itu harus menikah. Bagaimana caranya menikah? Padahal manusia satu pun tidak ada. Apa yang jadi walinya, siapa yang jadi wali, siapa yang jadi saksi, dan siapa yang mau menikahkan. Kira-kira hukum fikih mana yang bisa dipakaikan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya unik, terdampar di sebuah pulau anak wedok. Terus pulaunya tak terdeteksi, mereka tidak punya alat komunikasi. Terus mereka kan anak wedok. Sakjane ini contoh terjadi. Mungkin ya? Mungkin. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan hukumnya ketika mereka di sana sementara kebutuhan mendesak? Asik ini ya. Ada yang pernah mengalami itu kan? Belum ya? Gini Pak, kalau pertanyaannya adalah fikih itu ya dulu ma'al illati wujudan wa ada. Kaidah usul fikih itu mengaturnya, hukum itu berlaku ideal, berjalan ideal sesuai dengan penyebab hukumnya atau ilah. Keharaman itu ada jika ada penyebab keharaman. Paham ya? Haram ini yang namanya minuman keras. Minuman keras itu menjadi haram karena masih ada dan memungkinkannya ilat hukum. Ketika umpamanya tidak ada lagi dan itu berhadapan-hadapan dengan hajiyatun nafs, kebutuhan hidup, maka yang haram ini harus ditarik hukumnya demi kemaslahatan. Jadi hukum itu berada di bawah kebutuhan manusia. Sekali lagi ya, hukum adanya di bawah lihiyah atau lihiyatun nafs, karena ada 5 pondasi itu, 5 pondasi syariat. Jadi berlakunya hukum itu ideal jika masih memungkinkan. Contoh tadi ya, tak kasih contoh yang paling ekstrim. Ada 2 orang Pak. 2 orang ini, orang yang umpamanya dia berkelana, berjalan kemana kemari, ke sana kemari, masuk sebuah daerah yang tidak ada pemukiman. Mereka berdua ini kemudian membawa logistik dan kehabisan logistik. Kemudian secara ekstrim tidak memungkinkan mereka mendapatkan sumber makanan. Dan kalau tidak makan, mati Pak. Ini dalam fikih digambarkan. Bagaimana hukum fikihnya? Maka jika berkaitan dengan kebutuhan hidup, 2 orang ini salah satunya diperbolehkan untuk membunuh dan memakan daging yang satunya untuk mempertahankan hidup. Belum? Ekstrim gak? Ekstrim, tapi fikih membolehkan Pak. Pakai kalau salah satu, besok kita boleh ini mati kalau itu malah salah. Ini gak umum kan? Gak umum, tapi di fikih itu ada. Apalagi cuma urusan konoan. Halo, ngerti konoan? Lagi mau terdampar gitu. Kalau memang itu adalah
dan tidak memungkinkan untuk diidealkan secara hukum. Dan sampai boleh mau di daftar KUA burung macam-macamnya. Wes, wong ngono ae oleh pemane urusan konoan, misalnya di bahasanya konoan lopo. Ya. Jadi itu ya, fikih itu, hukum itu berjalan sesuai ilat. Walaupun ini contoh yang paling ekstrim dan minim tidak mungkin terjadi, tapi fikih mencontohkan itu pun. Apalagi hukum-hukum yang kemudian ghair qat'i, yang tidak qat'i. Sampai minum-minuman keras, obat itu haram, Pak. Paham? Namun di titik tertentu, ketika jenengan tidak memungkinkan mendapatkan yang lain selain yang haram, sekali lagi, selain yang haram, maka hukum haramnya ditarik demi kebutuhan hidup. Contohnya gimana? Jenengan ditugaskan di daerah-daerah minus, ya di kutub, umpamanya jenengan tugas di kutub. Di sana itu minuman dan makanan semuanya harus, ya, minuman dan makanan yang bisa mempertahankan suhu tubuh manusia. Daging, minumannya biasanya beralkohol. Kenapa? Bukan untuk mabuk, Pak. Alkohol itu tujuannya agar tubuh tidak hipotermia, tidak mati karena kedinginan. Jadi di titik-titik kutub sana mereka minumnya ya alkohol, bukan untuk mabuk, sekali lagi, untuk menjaga suhu tubuh. Dan yang banyak ini langsung jadi es lah, wedang jahe, gak nututi. Nah maksudnya, nah konteks hukum seperti itu membolehkan berubah dari hukum ideal menjadi rukhsah. Makanya hukum itu terbagi dua kaki. Al-hukmu itu ada dua kaki. Satu azimatul hukmi, dua rukhsatul hukmi. Azimah itu hukum ideal, seharusnya kudu. Ketika hukum yang kudu atau seharusnya ini tidak bisa, ambil rukhsah. Di rukhsah ada dua kaki, rukhsatul masyaqqah wa rukhsatul darurah. Sekali lagi, rukhsatul masyaqqah wa rukhsatul darurah. Ini usul fikih. Masyaqqah itu adalah isbatul hukmi, hukumnya tetap tapi mendapat dispensasi. Apa contohnya? Hukumnya tetap tapi dapat dispensasi. Apa contohnya? Seperti jenengan qashar jamaah. Pernah qashar jamaah? Sholatnya tetap wajib? Tetap wajib. Pelaksanaannya boleh digabung, boleh diringkes, tetap sholat. Itu namanya rukhsah. Tidak ada alasan tidak sholat, gitu maksudnya. Itu rukhsah. Waduh, harus wudu nih. Iya, tapi kita sakit, airnya ada, cuma badan tidak boleh kena air umpamanya. Rukhsah. Boleh menggunakan tayamum. Paham? Nah, ini jika rukhsatul masyaqqah. Satu titik lagi, ini pun tidak mungkin, Pak. Yang masyaqqah pun tidak mungkin. Maka satu titik, ambil kaki yang satunya, darurat alias darurat. Tahu makna darurat? Tahu? Darurat itu izalul hukmi, hukumnya dihilangkan, ganti hukum baru. Hukumnya dihilangkan, ganti hukum baru. Karena apa? Kaitannya nyawa, kaitannya nyawa dan kehidupan manusia. Apa contohnya? Apa contohnya? Tadi itu minuman khamr itu haram, tapi kalau di titik tertentu itu mati sudah. Paham maksudnya? Membunuh itu haram. Ketika kita tidak membunuh, kita mati, maka membunuh menjadi halal. Tapi ini kan harus darurat. Jenengan makanya kalau ambulan emergency, ambulan itu, tahu di ambulan tulisannya apa? Ambulans. Itu kenapa diwalik tulisannya? Tidak diwacok ambulan, tapi ambulans ambulan ke belakang. Apa? Agar spion orang yang di depan itu melihat bahwa ada ambulan. Ambulan itu
kalau bawa pasien itu kan ada suaranya, itu mewakili kondisi pasien di dalamnya. Maka kasih jalan, nyolong urusannya itu loh, emergency. Jenengan tahu anestesi? Halo, anestesi tahu? Ada dokter yang bisa jelaskan? Tahu anestesi? Patiroso, bius. Nah, tahu bahannya apa? Itu psikotropika nomor 1 loh Pak. Morfin, heroin, sabu, itu bahan utamanya. Karena dalam undang-undang itu dibagi 3, 1 untuk alat bukti, 2 untuk medis, 3 untuk pengobatan. Loh, pengobatan masih itu. Kalau di Lido, Bandung atau di Porong, orang yang sudah sakau, yang sudah candu, itu pengobatannya tetap dikasih. Cuma dosisnya dikurangi sampai dia tidak candu. Untuk medis itu rata-rata digunakan untuk anestesi. Maka jangan kalau dibius atau patiroso, ya bahannya itu bahan haram awalnya. Paham? Makanya undang-undangnya penyalahgunaan psikotropika, undang-undangnya itu penyalahgunaan. Kalau tepat guna boleh. Kaidahnya apa? Kaidahnya kullu muskirin haram, itu awalnya. Segala sesuatu yang memabukkan haram. Ma qaliluhu haram wa katsiruhu haram. Ada yang menggunakan kaidah ini mentah-mentah. Pokoknya sedikit haram, banyaknya juga haram. Setelah dia tahu bahwa bahan utama anestesi adalah sabu, heroin, dia nggak pakai itu Pak. Dia ngomong sama dokter, dok, saya nggak usah pakai anestesi, haram itu hukumnya. Apa kata dokter? Saya operasi besar, nggak pakai anestesi. Ya begitu. Boleh dokternya angkat tangan, gue kagak lembu, ngomong gue, dedel-dedel, dan yang di dedel nggak pakai anestesi Pak, mati Pak. Jadi tahu nih, maksudnya. Jadi dokter anestesi itu menggunakan ukurannya sesuai kebutuhan, itu ada aturannya, SOP. Makanya kalau ada orang memahami fikih itu saklek, kaku, nanti di titik begini susah terima. Ada memang aliran begini, wah ini bahannya heroin, sabu haram, saya tidak mau terima. Ya silakan aja. Tapi di dunia medis tidak bisa Pak. Jenengan dioperasi, tidak mau pakai patiroso, ya apa gitu. Ini tak seset sampai lah iya, itu kan memang bahannya memang itu. Lah terus kita gimana nyikapinya? Enggak apa-apa. Hajatun nafsi, ini kebutuhan. Kalau nggak begitu mati kita. Paham? Makanya memahami konsep hukum itu ya dulu ma'alillati wujudan wa adaman. Dilihat dulu penyebab hukumnya. Ojo titik-titik haram, titik-titik haram. Ditelok sih penyebabnya apa, motifnya apa, terus tujuannya nanti dilihat. Oh kalau ini boleh, kalau ini boleh, kalau ini boleh. Begitulah cara berpikir yang benar. Jadi dilihat konteksnya dulu. Sampai situ Pak ya. Kalau tadi pertanyaannya 2 orang di pulau cuma urusannya kotoran tok, yes. Nanya Pak, barang es, iya barang es kotoran es. Lalu terus piye? Aku ngomong piye? Gak oleh ngempet. Dosa kok prostat, ngempet terus. Ini prostat tuh. Oke, ada lagi yang lebih aneh pertanyaannya? Aman ya? Ini terkait dengan adanya hadis dalam suatu masjid, ketika ada suatu jemaah belum selesai maka tidak boleh mendirikan jemaah baru. Ini ada pendapat, ada satu masjid yang melarang jika ada jemaah utama kemudian datang rombongan lain, dia berpendapat tidak boleh ada jemaah lagi dalam bentuk apapun. Jadi di masjid itu hanya ada satu jemaah, maka jika ada datang lagi rombongan tidak boleh ada jemaah lain karena pendapat tadi itu. Sebetulnya benar bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik,
maksudnya jemaah ini berjamaah. Kalau jenengan pernah kita bahas tentang konsep berjamaah, yang tidak boleh dalam konteks berjamaah itu bukan berjamaahnya, tidak boleh ada 2 imam dalam satu jamaah. Ini yang dibahas awal. Siapa yang dimaksud 2 imam ini? Antara imam rotib dan mukim dengan imam kedua musafir atau siapapun itu yang tak boleh. Kalau masih ada imam rotib di awal waktu, imam yang memang rotib setiap hari mengimami di awal waktu, ini masih berdiri sampai datang dengan rombongan terus berjamaah, ini belum selesai sampai sembahyang berkono, itu yang tak boleh. Nah, yang dimaksud tidak boleh ada 2 imam itu adalah dalam satu waktu mukim awal mukim. Jadi di sini asar, subuh, maghrib, imamnya belum salam, jenengan datang, tunggu sampai ini salam. Maksudnya setelah ini salam maka jenengan baru membuat jamaah baru. Itu yang gak boleh. Saya lagi, masih ada imam rotib. Rotib itu yang biasa imami dan awal waktu dan mukimin, itu syaratnya ya. Imam rotib awal waktu, mukim yang orang sini yang punya masjid yang biasa imami di awal waktu. Kalau ini sudah selesai salam baru, tapi kalau ini belum salam, di luar ada orang bikin jamaah, tidak sah berjamaahnya di sana. Itu maksudnya. Nah, kalau ada pendapat yang tidak membolehkan dalam bentuk apapun, ya nyun sewu, saya tidak melihat hadisnya, saya belum cek itu hadisnya. Tapi kalau pendapat fikih saja itu sudah menyalahi secara tekstual. Jadi mungkin perlu dikaji ulang. Ya. Karena memang konteks ketidakbolehan itu bukan mendirikan berjamaahnya, tapi berjamaah yang masih ada imam rotib. Itu yang disepakati para ulama mazhab. Ya. Itu yang disepakati oleh para ulama mazhab. Di luar itu silakan. Ya, setelah imam ini selesai, silakan mengadakan jamaah. Karena itu udah jamaah kedua, ketiga, keempat, kelima, bebas. Ya, bahkan kadang-kadang kita satu rombongan, kalau satu rombongan jamaah dewe-dewe, seperti di rest area. Kalau di rest area itu kita rombongan biasanya. Soalnya masih ada rombongan lain, ini rombongan. Alasannya apa? Berdasarkan alasan, kono sholat normal, aku kosor jamaah, itu bagaimana? Pertimbangannya begitu, boleh? Kono sholat normal, saya sak rombongan kosor jamaah, jadi bikin dewe-dewe. Tapi ini harus jatuhnya setelah imam rotib, namanya imam rotib. Jadi kalau memang ada keterangan hadis yang tidak membolehkan berjamaah setelah imam rotib, ya saya belum memahami hadisnya, tapi saya yakin itu harus dibedah ulang berdasarkan karena hadis di bawah Sekali lagi, kajian hadis jatuhnya setelah kajian karena lebih dulu ulama fikih daripada ulama hadis, itu urutan sanadnya. Lagi aman? Saya laduk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al awladana wa ahlana wa talabina talabatina jami'atan hadha min ahli al-'ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli syukri wal ibadah wal istiqamati fi a'malis salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.